kita bicara bagaimana dosis buat anak. Jadi propolisku itu kan dikemasnya ini ya, kecil nih. Ini kan ini mungkin bagi apa yang nonton video ini bisa dilihat botolnya kecil, terus kemudian ini kotaknya. Ya. Jadi ini isinya 6 mili. 6 mili kurang lebih 120 tetes ini. Karena satu tetes rata-rata 0,02 mili. 120. Nah, 120 tetes. Nah, ini isinya 5 botol. Nah, sekarang bagaimana buat anak? Manfaatnya buat anak, kita kan bicara manfaat propolisku untuk anak-anak. Ya. Tadi ada 3 ya, sudah kita sebutkan. Meningkatkan kekebalan tubuh anak, terus kemudian menyembuhkan penyakit anak, ya, bisa membantu menyembuhkan penyakit anak, terus kemudian juga bisa menyehatkan atau menutrisi sel-sel otak anak. Nah, dosisnya adalah kita bagi 3. Ya. 1 anak. Nah, definisi anak dulu. Ya, anak dulu. Ini kita batasi di bawah usia 12 tahun. Jadi bisa dari bayi ini. Nah, bayi sampai dengan 12 tahun. 0 sampai 12 tahun. Ya, 0 sampai 12 tahun. Gitu. Nah, ini anaknya ya. Yang pertama untuk menjaga kesehatan. Kesehatan. Bisa dilakukan apabila kita orang tua khawatir anak kita sakit, misalnya main di tempat panas, main di tempat yang kotor gitu, atau kemudian lagi berdebu lingkungan rumah kita, terus atau juga bisa sedang musim hujan atau pantang ombak, itu bisa dikasih propolisku dengan dosis ya antara 1 sampai dengan 2 tetes. Nah, nanti Bu Wati cuma nggak kelihatan ya netesnya. Ya, nanti kita bisa lihat ambil bagus. 1 sampai 2 tetes ya, sekali sehari. Sekali sehari. Nah, kalau kelihatan sehat sekali, ya cukup 1 tetes sekali sehari. Nah, jadi 1 botol kecil ini bisa untuk 20 hari, bisa untuk 4 bulan. Lama sekali ya. Tapi biasanya orang tuanya ikut minum. Oke. Kedua, kalau untuk pengobatan. Nah, pengobatan itu 1 sampai dengan 2 tetes. Nah, tergantung nanti ini berat badan anak ya. Kalau anaknya berat badannya berat, bisa sampai 3 tetes. 1 sampai 2 tetes 2 kali sehari. Nah, kalau sakitnya demamnya agak tinggi, mungkin penyakitnya agak berat, bisa sampai 3 kali sehari. Minumnya kapan? Nah, oke ya, minumnya ini Pak Buati tadi minumnya kapan? Kalau ini malam hari, ya, yang penjaga ini malam hari. Malam hari. Ini pagi sama malam. Kalau 2 hari, 2 kali. Kalau 3 kali, pagi, sore, petang, gitu ya, dan malam mau tidur. Nah, yang ketiga untuk membantu meningkatkan kecerdasan anak, ini dosisnya bisa 2 tetes sekali sehari setelah makan. Nah, setelah makan, baiknya malam hari. Baiknya malam hari. Oke. Ini dosis. Nah, sekarang ini yang terakhir masalah harga
Satu botol isi 6 mili atau 120 tetes, ya kurang lebih 120 tetes. Ini harganya 87.500. Nah, kalau satu box isi 5 botol, ini harganya 400.000. Ya. Baik, sementara presentasi itu kalau ada yang ditanya. Dewasa atau anak? Ini anak-anak dulu, kita presentasi buat anak-anak. Nanti kita presentasi lagi buat orang dewasa. Nah, mungkin Bang Tino nih yang sering ke TK itu, masalahnya apa tuh yang dihadapi ibu-ibu biasa kalau lagi nungguin anak-anaknya? Kan biasanya apa ya? Mengeluhkan paling nggak mau makan ya. Ya biasanya nafsu makan anak saya kurang. Nah, gimana caranya? Nah, gitu kan. Baik, kalau untuk meningkatkan nafsu makan, pemberian propolis itu setelah makan. Setelah makan, misalkan 2 kali sehari, berarti setelah makan pagi atau setelah makan malam. Gitu. Jadi diberikannya setelah makan. Terus kan ada yang bertanya, gimana kalau anak saya nggak suka rasanya? Gitu ya. Kalau nggak suka rasanya, propolis bisa dicampur dengan madu, dengan susu. Karena propolis ini bukan obat buatan pabrik, dia alami, sehingga kadar aktifnya tidak akan turun ya dengan dicampur dengan susu. Campur susu berapa banyak? Ya bebas-bebas aja, yang penting bisa masuk. Cuma setetes aja? Boleh, setetes, 2 tetes, boleh, tergantung nanti kebutuhan ini ya. Jus juga bisa. Boleh, silakan. Yang penting masuk ke dalam tubuh anak. Tapi dia nggak ada reaksi kimia dengan susu, propolisnya. Enggak, kan Bang Tino juga suka melihat madu dicampur sama susu kan, karena di merek-merek tertentu itu madu ada susu, ada madunya gitu. Iya, kayak obat kan nggak boleh minum sama susu. Iya, gitu. Ya kalau propolis boleh, bebas-bebas aja gitu. Propolis itu sebetulnya memiliki sifat makanan, dia bersifatnya makanan, tetapi memiliki daya penyembuh karena berasal dari unsur-unsur aktif tanaman. Jadi kenapa tanaman itu bisa menghasilkan obat, gitu ya? Jadi ceritanya begini, kalau kita hidup, kita ini kan manusia nih. Kalau kita diganggu orang, kita bisa melawan atau lari. Nah, Mbak Wati misalkan digodain orang nih. Nah, kalau suka dia diam, kalau nggak suka lari ya, digodain orang gitu, atau melawan. Nah, atau kita ada yang katakanlah membahayakan kita, mungkin ada kebakaran, ada apa-apa dan sebagainya, kita biasanya lari. Begitu juga hewan yang bisa bergerak. Tapi tumbuhan ini enggak. Tumbuhan itu kalau ada serangga ya dia diam. Ada ulat, itu dimakanin daunnya sama ulat, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, coba kalau tumbuhan bisa kemana-mana, repot ya. Takut kita gitu ya. Nah, terus kemudian ada rumput yang mengganggu pertumbuhan dia diam aja, nggak bisa pergi kemana-mana. Lalu dengan apa tumbuhan ini membela dirinya? Gitu, dari gangguan unsur-unsur atau makhluk hidup lain yang membahayakan pertumbuhan. Dia itu untuk mempertahankan dirinya, tumbuhan ini mengeluarkan zat kimia, namanya disebut fitokimia. Nah, zat kimia ini umumnya keluar dalam berbentuk getah. Nah, jadi getah itu adalah zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan untuk membela diri dari gangguan lain, unsur makhluk lain. Nah, zat ini diambil oleh lebah, ditempelkan di sarang. Jadi kita itu kalau konsumsi propolis sama dengan mengkonsumsi seluruh zat pertahanan tubuh tumbuhan. Nah, makanya kalau konsumsi propolis itu lebih baik daripada konsumsi jamu. Kalau jamu kan kita harus rebus dulu, mungkin kita harus racik tanamannya apa. Kalau propolis enggak, tinggal minum saja. Itulah kelebihan dari lebah. Nah, jadi intinya kalau ada masalah apapun itu bisa dengan propolis dahulu minumnya. Misalkan anak kita lagi demam, kasih propolis, teteskan di bawah lidah misalkan.
Nah, kalau demamnya belum turun 2 jam sekali diteteskan, bisa diberikan. Nah, kelebihan dari propolisku ini sifat alerginya yang rendah. Karena berasal dari alam sekitar, itu penolakan tubuh terhadap zat-zat di sekitar itu lebih rendah. Di bawah lidah ini. Iya, di bawah lidah. Kalau yang demam, panas gitu, itu bisa di bawah lidah. Sakit gigi ya ditetesin langsung. Gitu. Ada lagi Bang Tino? Terus kalau dengan air putih itu sama dengan mengaduknya pakai sendok plastik juga. Cara ngaduknya sebaiknya memang pakai sendok plastik ya, sendok plastik atau sendok kayu yang betul-betul bersih. Karena kalau pakai sendok logam itu ada kemungkinan dia nempel. Nah, kalau nempel berarti zat yang kita minum lebih sedikit daripada yang tersisa kan gitu aja. Atau bisa juga kalau kita orang dewasa minum tetes langsung. Habis itu baru minum air. Kalau anak kecil bisa disiasati begini Bang Tino. Kan ibu-ibu biasanya kalau nyuruh minum obat anak susah. Ya mungkin nolak gitu, lari sana sini. Caranya bisa dibuka tutup botol ini, ya. Ini kan tinggal dipijit, nah, bayinya dipegang, ditetesin ke mulutnya, terus langsung dikasih minum. Itu yang pertama. Cara yang kedua, bisa dengan menggunakan bekas obat batuk, sirup, kan ada tuh yang kecil-kecil, ya. Nah itu tetesin dulu air ke situ, mungkin setengah sendok, baru ditetesin 1 atau 2, diaduk, baru diminumkan. Atau dikasih di situ dengan madu, supaya manis rasanya. Kalau saya, istri saya biasa pakai gula putih, dimasukkan situ dia. Gula putih cair. Gula putih dia. Ya putih gimana caranya supaya masuk gitu. Ya karena kan saya punya anak 4, dikasih propolis semua. Tapi bisa nambah berat badan. Kalau baik. Bayi kan gini, kalau nafsu makannya baik, nambah. Nah, sekarang kalau dilihat bayi saya yang Hafizatul Rahman itu, orang melihat sudah berumur 4-5 bulan, padahal baru 3 bulan gitu. Sudah bisa keluar. Ponakan umurnya 5 bulan, tapi beratnya 6 kilo pun. Nah, kasih propolis, bahwa tidak ada 1 tetes gitu sekali sehari. Propolis apa tuh? Ini aja supaya alerginya kurang. Dibanding mungkin kalau propolis impor bisa dia cepat menyembuhkan, cuma tingkat alerginya tinggi. Iya, makanya dibilang berat badannya itu nggak naik gitu ya. Nggak naik Khawatir gitu. Sampai surpeksa. Nah, itu bisa jadi ada penyakitnya. Ketika berat badan naik, misalkan flek paru, itu memungkinkan berat badan tidak naik. Nah, makanya dengan dikasih propolis rutin, dia itu menyembuhkan penyakitnya. Di bawah lidah. Bawah Sudah lidah. makan? 1 tetes aja. Sudah makan. Sudah makan. Atau dikasih ASI, tetesin 1. Rutin, sehari 2 kali. Terus aja selama 2 bulan. Ya udah nggak ASI lagi. Nggak apa-apa, nanti bisa dikasih. Berarti itu bisa jadi karena nggak ASI. Enggak, baru Ya. Yaudah, rutinin aja 1 tetes sekali sehari selama 1 bulan terus menerus. Karena kita khawatir sudah makan. Berat badannya tidak nambah itu karena dia mengidap penyakit tertentu. Gitu. Kalau ini campur ASI tidak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau tadi kan ibu yang menyusui, gimana? Misalnya anaknya nggak mau dikasih propolis, ibunya aja yang minum. Nanti zat propolis itu akan terikut di dalam ASI. Gitu. Tapi umurnya masih segitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kita pilih, kan di PT Maisa kan ada propolis impor, ya mereka kan propolis diamond, ada propolis lokal yang kita berikan merek propolisku. Itu karena kita menghindari ada beberapa orang kita khawatir alergi. Nah, kalau muncul alergi pada beberapa orang ini, misalkan akan memberikan dampak yang kurang baik atau takut gitu. Nah, siapa saja yang beberapa orang ini? Pertama anak kecil. Anak kecil itu kita kasih propolis itu supaya tidak muncul alergi. Yang kedua yang punya penyakit akut, sudah lama gitu. Terus yang ketiga yang memang benar-benar orang itu suka alergi. Misalnya dia kalau makan alergi, nah takut deh kalau dikasih propolis ini propolis. Alergi panas, alergi udara. Alergi udara, alergi debu, nah seperti itu ya. Oke, untuk sementara yang dari kami sampai sini dulu. Nah.